Perkenalkan, nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Makul metode penelitian dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester. Soal bagian A, sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Judulnya yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada CUKB Pontianak. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana Anda mendapatkan judul proposal penelitian Anda. Cara saya menetapkan judul saya dengan cara analisis serta observasi dan mereview jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya. Pertanyaan nomor 3, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Latar belakang penelitian saya yaitu pada saat ini bersaing dengan kompetitor untuk mendapatkan hati di pangsa pasar perusahaan. Harus mempunyai keunggulan yang berbeda dengan perusahaan kompetitor yang lain, misalnya dengan memiliki karyawan yang termotivasi untuk bekerja secara produktif. Karena dengan memiliki karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi, maka perusahaan dapat mengalahkan kompetitornya. Namun karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi hanya didapat dengan penerapan konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang tepat. Pertanyaan nomor 4, dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan dan ada berapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Jawabannya, rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah saya jabarkan secara operasional. Permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah motivasi kerja karyawan pada CUKB Pontianak? Yang kedua, bagaimanakah kinerja karyawan pada CUKB Pontianak? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada CUKB Pontianak? Pertanyaan yang kelima, apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Jawaban berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan. Maka secara operasional tujuan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui motivasi kerja karyawan pada CUKB Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja karyawan pada CUKB Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada CUKB Pontianak. Pertanyaan yang keenam, jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Landasan teorinya yaitu yang pertama, pengertian motivasi. Malayu SP Hasibuan 2001 menyatakan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Pengertian kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau prestasi kerja, merupakan suatu usaha yang diperoleh oleh seorang pegawai dari kemampuan yang dimilikinya terhadap suatu tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut dengan baik
dan prestasi kerja tersebut adalah hasil dari penilaian atau pengukuran oleh perusahaan di mana memuat beberapa kriteria terhadap pegawai yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Pertanyaan yang ketujuh. Coba Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Penelitian yang pertama dari Herawati 2015 yang berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Tingkat Kinerja Karyawan Bagian Administrasi pada PT International Paint Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain adalah arah korelasi positif dan mempunyai hubungan yang kuat, serta mendapat pengaruh yang cukup besar antara motivasi terhadap tingkat kinerja karyawan pada PT International Paint Indonesia. Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan bagian administrasi pada PT International Paint Indonesia. Penelitian yang kedua dari Fitriani 2011 berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi pada Bagian Umum Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah hubungan antara motivasi dengan kinerja pegawai yang cukup kuat. Penelitian yang ketiga dari Yuli Yanawati 2010 dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Panasonic Global Indonesia. Dari hasil penelitian ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Panasonic Global Indonesia. Pertanyaan yang ke-8. Berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Kerangka berpikirnya terdapat motivasi kerja dan kinerja karyawan. Di bagian motivasi kerja terdapat gaji, bonus, peraturan dan sanksi, apresiasi kerja, fasilitas kerja, mekanisme penilaian kerja, kerjasama tim, promosi jabatan, demosi, lingkungan kerja. Bagian kinerja karyawan terdapat kecakapan kerja, keterampilan, tingkat kesungguhan, tingkat kesehatan, tanggung jawab, ketaatan, ketepatan waktu, pengambilan keputusan, kebebasan berpendapat, dan yang terakhir, pendidikan dan pelatihan. Pertanyaan yang ke-9, berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda. Jika ada hipotesis. Hipotesis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis data yang diperlukan yaitu data kuantitatif yang merupakan serangkai data hasil survei atau pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Pertanyaan yang 10, coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang Anda gunakan. Metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui 2 tahap penelitian, yaitu yang pertama studi kepustakaan, kedua penelitian lengkap, penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada instansi yang bersangkutan
baik melalui observasi maupun penyebaran kuesioner pada para pegawai maupun pada pimpinan. Penelitian lapangan dilakukan secara observasi dan kuesioner. Populasi dan sampelnya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah para karyawan pada CUKB Pontianak, sehingga populasi bersifat heterogen dilihat dari beragamnya jenis kelamin, umur, lama kerja, bagian atau divisi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang terakhir, pertanyaan yang ke-11. Berdasarkan judul di atas, ada berapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Ada 2 variabel yang akan diteliti, antara lain adalah yang pertama, variabel X yang bersifat independen. Variabel bebas yaitu merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Dan yang menjadi variabel X adalah pengaruh motivasi. Yang kedua, variabel Y yang bersifat dependen terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas independen. Dan yang menjadi variabel Y ini adalah kinerja karyawan. Soal bagian B. Pertanyaan ini berkenan dengan video di bawah ini. Ada 4 video yang harus ditonton. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di keempat video di atas. Topik video pertama yaitu metodologi penelitian. Topik video kedua, daftar nama-nama variabel skripsi manajemen SDM. Yang ketiga, daftar nama-nama variabel skripsi pemasaran. Dan yang terakhir, topik video yang keempat, kesimpulan judul skripsi manajemen keuangan terbaru dan terlengkap. Pertanyaan yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Pembicara video pertama, Denny Harsa Budi. Pembicara video kedua, Timotius Duha, SEMM. Pembicara video ketiga, Timotius Duha, SEMM. Pembicara video keempat, ilmuwan muda. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Video pertama menjelaskan tentang wajib pajak serta bagaimana cara pengumpulan data sekunder dan prinsip metode percobaan. Video kedua menjelaskan tentang hubungan ketenagakerjaan, keorganisasian, dinamika pekerjaan dan orang dan pekerjaan. Video ketiga menjelaskan tentang produk, price, place, promotion, market strategy, dan people opinion. Video keempat menjelaskan contoh nama-nama judul skripsi bagi mahasiswa manajemen. Pertanyaan yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas? Manfaat yang saya dapatkan setelah menonton keempat video tersebut, saya banyak mendapatkan pengetahuan tentang metodologi penelitian, nama-nama variabel untuk skripsi manajemen dan pemasaran, serta mendapatkan contoh judul skripsi. Pertanyaan bagian C atau yang terakhir, sebutkan tugas-tugas
yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Tugas yang pertama yaitu membuat video meringkas bab 2 sampai dengan 3. Tugas yang kedua membuat video meringkas video metapen di Instagram. Tugas yang ketiga membuat video meringkas bab 4 sampai 5. Tugas yang keempat meringkas skripsi. Tugas yang kelima membuat laporan penelitian. Sekian jawaban saya untuk ujian akhir semester. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf.